warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sistem pengendalian manajemen PT Telekomunikasi Indonesia. Nama saya Putri Septiani, saya akan menjelaskan tentang profil sejarah singkat perusahaan. PT Telkom Indonesia atau Telkom adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%. Sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange. Selanjutnya, visi dari PT Telkom adalah mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu, misi dari PT Telkom yaitu konsentrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelayanan terbaik. Dan tujuan dari PT Telkom yaitu mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Selanjutnya, tata nilai perusahaan PT Telkom terdiri dari 5. Di antaranya, yang pertama, amanah memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang kedua, kompeten terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang ketiga, harmoni saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang keempat, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dan yang terakhir, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Saya Sufitri, saya ingin menjelaskan tentang struktur organisasi, yaitu terdiri dari 1. Direktur utama, yang kedua wakil direktur utama atau COO, yang ketiga terdapat direktur keuangan atau CFO, yang keempat terdapat manajemen accounting, yang kelima terdapat direktur sumber daya manusia, yang keenam terdapat EVP IT dan supply, yang ketujuh terdapat EVP strategi investasi dan corporate planning, yang kedelapan terdapat direktur network solution, yang kesembilan terdapat direktur consumer, yang ke-10 terdapat AGM deferred fee, yang ke-11 terdapat direktur enterprise dan wholesale, yang ke-12 terdapat manajemen legal, yang ke-13 terdapat Head of Corporate Affairs, yang ke-14 terdapat Head of Corporate Communication, dan yang terakhir terdapat Head of Audit Internasional. Selanjutnya, penganggaran dan keuangan. Anggaran TJSL Telkom berasal dari beban operasional yang tercatat sebagai anggaran TJSL sesuai peraturan direksi nomor PD 70300 garing R.00 garing HK 200 garing CDC strip A 10000 garing 2021. Total dana yang telah dianggarkan dan direalisasikan untuk tahun 2021 adalah sebesar 125 miliar dengan efektivitas penyaluran dana sebesar 99,8%, yakni sebesar 124,76 miliar. Jumlah anggaran tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 sebesar 124,74 miliar. Lanjut, perencanaan strategi dan operasional. Telkom menerjemahkan kerangka strategi yang ke dalam strategi portofolio direction yang mencakup pengembangan 3 domain bisnis digital, yaitu digital connectivity, digital platform, dan digital service.
Strategi platform direction pada domain bisnis tersebut didukung oleh strategi value delivery model yang mencakup strategi optimalisasi portofolio, teknologi, organisasi, sinergi, dan keunggulan operasional, pengelolaan talenta, dan budaya perusahaan, inisiatif inorganik, serta tata kelola perusahaan. Nama saya Safana Rida. Berikut pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Kinerja perusahaan adalah gambaran keberhasilan suatu perusahaan secara menyeluruh dalam pencapaian sasaran-sasaran strategik yang telah ditentukan melalui inisiatif strategik pilihan. Pengukuran kinerja terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fully integrated, adalah metode pengukuran performa yang paling baik advance sebab banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Mampu menggambarkan hubungan kausal yang melintasi organisasi. Yang kedua ada balance, yang merupakan metode yang dapat menggambarkan kinerja dari pandangan yang multidimensi, mendukung inovasi dan pembelajaran, serta berorientasi pada pelanggan. Pengawasan dan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah proses bagaimana organisasi mengevaluasi pelaksanaan kinerja individu. Dalam penilaian ini adalah apa kontribusi komponen yang dinilai kepada organisasi selama periode waktu tertentu. Dalam perusahaan, perlu adanya evaluasi kinerja untuk memotivasi individu. Metode dan hasil dari evaluasi kinerja dapat memberikan dampak positif dan juga negatif terhadap motivasi karyawan untuk memberikan kinerja yang terbaik. Perbandingan kondisi dan teori. PT Telkom Indonesia membukukan pendapatan konsolidasi sebesar 37,4 triliun rupiah pada akhir kuartal pertama 2024 atau tumbuh sebesar 3,7%. Pencapaian ini didorong oleh pertumbuhan kinerja bisnis data, internet, dan IT service senilai 11,3%, menjadi 22,1 triliun rupiah. Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi perseroan tercatat positif sebesar 19,4 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 2,2%. Dengan margin EBITDA yang stabil di kisaran 51,9%. Sementara itu, perseroan mencatatkan laba bersih operasi 6, triliun atau tumbuh positif sebesar 3,1%. Dengan margin sebesar 16,9%. Hal ini menunjukkan kinerja perseroan yang cukup memuaskan di tengah kondisi industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan kondisi dan teori. Dalam kurun 3 bulan pertama 2024, total belanja modal perseroan mencapai 5,1 triliun atau 13,6% dari total pendapatan. Anggaran ini difokuskan pada pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi demi pengalaman digital pelanggan yang lebih baik. Sejalan dengan implementasi inisiatif FMC, Telkom mengutamakan optimisasi sinergi value dari belanja modal terkait jaringan akses, infrastruktur dan sistem IT untuk peningkatan efisiensi. Anggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pembiayaan beberapa inisiatif strategi Telkom Group meliputi pembangunan BTS 4G dan 5G, pembuatan satelit merah putih 2 yang saat ini berada di orbit 113 BT, penggelaran sistem komunikasi kabel laut, serta pembangunan hyperscale data center di Cikarang dan Batam. Kesimpulan dari makalah ini dari PT Telekomunikasi Indonesia adalah PT Telkom adalah perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi yang bertujuan untuk melayani pelanggannya sebaik mungkin dengan pelayanan yang seramah dan seefisiensi mungkin.
Selain itu, PT Telkom adalah perusahaan telekomunikasi terbaik di Indonesia, terbukti dengan diperolehnya berbagai penghargaan baik secara berskala nasional maupun internasional.